tadi artikel ini mengangkat isu atau topik yang jelas, kemudian apakah peneliti menggunakan metode yang sesuai untuk menjawab tujuan penelitian? Kalau jawabannya keduanya adalah ya, maka kita lanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tetapi kalau tidak, maka kita stop untuk reviewnya sampai di sana. Nah, pertanyaan yang keempat adalah, apakah subjek penelitian ditetapkan sesuai kaidah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nanti kita harus melihat di metode, khususnya bagian populasi dan sampel. Ya, populasi dan sampel. Biasanya penetapan populasi dan sampel ini ya harus memperhatikan batasan populasi penelitiannya. Ya, siapa populasi yang diteliti. Jadi misalnya kelompoknya siapa? Misalnya apakah anak balita, remaja, ibu hamil, dan lain-lain sebagainya. Kemudian apakah sampel yang diambil representatif? Nah, ini khususnya nanti adalah penelitian-penelitian yang bersifat cross-seksional atau mungkin case control, ya, penelitian-penelitian yang observasional. Ini harus memperhatikan bahwa sampel yang diambil itu harus representatif. Nah, representativeness itu nanti dilihat dari jumlah sampel, kemudian dari cara pengambilan sampel. Ya, misalnya kalau dia cross-seksional, tapi nanti cara pengambilan sampelnya dengan sistem purposif misalnya. Hanya sekedar mendapatkan sampel itu pada tempat-tempat yang bagi peneliti barangkali memudahkan, misalnya di puskesmas atau di posyandu misalnya, tanpa melihat atau mengambil sampel itu secara random. Nah, itu mempengaruhi nanti tingkat keterwakilan atau representativeness dari sebuah sampel penelitian. Ya. Nah, kemudian apakah kriteria inklusi eksklusinya dijelaskan atau tidak? Masih ingat apa itu kriteria inklusi dan eksklusi? Ada yang masih ingat? Halo? Masih ingat? Oh, ini share screen-nya belum ya? Ya, masih ingat apa itu kriteria inklusi eksklusi? Apa itu? Ya, silakan. Ya, apa itu kriteria inklusi eksklusi? Kalau kriteria inklusi yang dapat diambil sebagai sampel, Pak. Kalau kriteria eksklusi yang tidak dapat diambil sebagai sampel, Pak. Oke. Artinya lawannya ya? Inklusi itu lawan eksklusi, gitu? Iya, Pak. Iya. Yang lain kira-kira sependapat inklusi itu lawan dari eksklusi. Benar apa enggak? Oke. Benar apa enggak yang lain? Kira-kira mau kasih pendapat silakan. Oke, silakan. Apa itu kriteria inklusi? Apa itu kriteria eksklusi? Sama enggak atau berlawanan ya? Kadang-kadang suka salah tuh. Kriteria inklusi bersedia diwawancarai, kriteria eksklusi tidak bersedia diwawancarai. Maka benar seperti itu. Kriteria inklusi dalam keadaan sehat, kriteria eksklusi dalam keadaan sakit. Benar seperti itu? Ya, jadi kalau yang kriteria inklusi itu adalah kriteria yang kita gunakan ya untuk menetapkan sampel kita itu masuk enggak sebagai kriteria subjek yang akan kita teliti. Misalnya dari segi tadi umur sekian sampai sekian. Atau mungkin dari segi accessibility-nya, misalnya dia bisa berkomunikasi dengan baik, ya,
atau mungkin dia bersedia ikut sebagai subjek penelitian, ya. Nah, itu. Atau mungkin dia berdomisili di tempat yang memang kita tetapkan sebagai wilayah penelitian. Nah, itu disebut dengan kriteria inklusi. Tetapi kalau kriteria eksklusi itu adalah kriteria yang kita gunakan untuk mengeluarkan dia sebagai sampel setelah dia memenuhi kriteria inklusinya. Ya. Jadi kalau misalnya di awal sudah bilang bahwa dia bersedia untuk diwawancarai, ya, kalau dia sudah bersedia diwawancarai, berarti nanti kriteria eksklusinya tidak bersedia, karena tadi dia sudah masuk di syarat yang inklusi yang pertama. Tapi mungkin nanti bersedia diwawancarai, umur sekian, berdomisili sekian, gitu ya. Tetapi nanti misalnya kriteria eksklusi, ya, setelah kita datangi beberapa kali dia tidak berada di tempat, kita keluarkan dia. Tapi sebenarnya dia masuk kriteria sampel kita. Tapi karena kita sudah datang 2 kali pada hari yang berturut-turut, misalnya dia tetap tidak berada di rumah, maka dia kita keluarkan. Atau mungkin misalnya pada saat kita kunjungan dia dalam keadaan sakit misalnya, ya, dalam keadaan sakit, nah maka dia kita keluarkan, ya. Atau misalnya ibunya, atau misalnya kalau misalnya untuk pengukuran antropometri itu anak-anak yang mengalami cacat, misalnya kakinya cacat gitu ya, atau mungkin tidak bisa berdiri tegak misalnya, itu kita keluarkan. Nah, itu kriteria eksklusi. Nah, kriteria-kriteria seperti itu di dalam sebuah artikel atau penelitian itu harus dijelaskan dengan baik ya, sehingga kita paham bahwa yang menjadi sampelnya ini adalah populasi atau orang dengan kriteria seperti ini. Kemudian tadi cara pengambilan, berapa banyak yang diambil, nah itu dijelaskan pada bagian pengambilan sampelnya. Nah, kemudian apakah individu yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama enggak untuk menjadi sampel? Sama tadi, representativeness. Biasanya ini kriteria ini kita berlakukan untuk penelitian-penelitian yang menggunakan pengambilan sampel secara random. Ya, secara random itu artinya secara acak ya. Jadi mau dia tinggal di gunung, mau dia tinggal di pantai, kalau dia terambil sebagai sampel ya harus diambil. Ya, dia punya hak yang sama ya. Kemungkinan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Oke ya. Jadi untuk sampel ini nanti kita baca di artikel itu adalah bagian populasi dan sampel. Tolong diingat kembali tadi kriteria inklusi eksklusinya jelas atau tidak, besar sampelnya ditetapkan sesuai dengan kaidah atau tidak, cara pengambilan sampelnya dijelaskan atau tidak, gitu ya. Kemudian sampelnya itu representatif atau tidak, ya, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih atau tidak. Nah itu yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun kita untuk memutuskan apakah penelitian ini memiliki subjek penelitian yang sesuai dengan kaidah. Ya, jawabnya iya, tidak jelas atau tidak sama sekali. Mungkin dari beberapa aspek tadi ada yang iya, ada yang tidak, sehingga nanti di kesimpulan akhir Anda bisa menjelaskan bahwa untuk beberapa aspek jawabannya iya, tapi untuk aspek-aspek tertentu tidak gitu. Sehingga ini diragukan validitas penelitiannya, misalnya seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan populasi dan sampel? Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami, Pak. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang nomor 5. Apakah faktor risiko diukur secara akurat? Tadi faktor risiko itu variabel apa? Independen, Pak. Independen, Pak. Variabel? Independen, Pak. Faktor risiko itu tadi adalah variabel independen tadi. Misal, ya kalau misalnya kita bicara tentang hubungan antara asupan zat besi misalnya dengan kadar hemoglobin pada remaja putri. Nah, apa itu variabel independennya apa? Apa itu variabel independennya? Misalnya hubungan asupan zat besi dengan kadar hemoglobin pada remaja putri. Nah, apa itu variabel independennya? Faktor risikonya apa? Ayo. Kadar hemoglobin. Apa?
Independennya apa? Kadar hemoglobin. Ini harus banyak sering latihan ini. Hubungan kadar hemoglobin, hubungan asupan zat besi dengan kadar hemoglobin remaja putri. Yang menjadi faktor risikonya apa? Asupan zat Asupan zat Oke, besi, Pak. asupan zat besi. Ya, variabel efek atau outcome-nya apa? Kadar Hemoglobin hemoglobin. Pak. Nah, pada pertanyaan ini ditanyakan apakah faktor risiko diukur secara akurat. Berarti tadi kalau misalnya judulnya adalah hubungan asupan zat besi dengan kadar hemoglobin, maka yang kita perhatikan yang mana tuh? Asupan zat besinya atau kadar hemoglobinnya? Asupannya, Pak. Ya, asupan zat besinya. Jadi harus kita lihat di metode di bagian pengumpulan data itu nanti bagaimana dia cara mengukur asupan zat besi. Apa metode yang dia gunakan? Misalnya dia menggunakan food recall. Food recall berapa hari dia gunakan? Ya. Kemudian dari food recall itu dia olah datanya seperti apa? Dia tampilkan datanya seperti apa? Dia klasifikasikan datanya seperti apa? Itu harus nampak di pengolahan data untuk variabel asupan zat besi. Ya, sehingga dari situ nanti kita bisa menjudge apakah ada bias atau kesalahan pengukuran nggak untuk asupan zat besi tadi. Ya, atau mungkin penelitinya melakukan metode pengukuran yang secara objektif tidak, gitu. Misalnya nanti dia lihat asupan zat besi, tapi yang dia lakukan hanya menanyakan apa saja sumber protein yang Anda konsumsi, misalnya ya, tanpa melakukan food recall misalnya. Dari sana dia putuskan bahwa zat besinya kurang. Nah, itu tentu tidak akurat jadinya. Ya. Nah, begitu juga untuk pertanyaan yang nomor 6 terkait dengan apakah variabel efek atau outcome diukur secara akurat. Sama tadi, faktor risiko, kemudian variabel outcome-nya. Ya, sama. Apakah dia diukur dengan baik, dengan objektif, kemudian akurat, tools-nya apa, itu harus diperhatikan. Siapa yang ngumpul data, itu harus diperhatikan. Misalnya nanti untuk hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi seorang perawat, misalnya mengukur tensi misalnya, diukur oleh seorang tenaga gizi misalnya, tentu kurang akurat dia, ya, kurang akurat dia. Harusnya itu kompetensinya adalah seorang perawat. Atau misalnya ngambil darah untuk kepentingan analisis HB dilakukan oleh ahli gizi, nah itu kurang akurat, ya, harus dilakukan oleh seorang analis kimia. Nah, hal-hal seperti itu nanti harus tergambar di dalam metode sebuah artikel, ya, khususnya nanti di bagian bagaimana cara pengumpulan datanya. Ya, jadi di pengumpulan data itu apa data yang dikumpulkan, metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat apa yang dia gunakan, bagaimana dia prosedur mengumpulkan data, siapa yang mengumpulkan data. Nah, itu harus jelas, ya. Kadang-kadang kebanyakan artikel hanya menyampaikan data yang dikumpulkan, data primer, data sekunder, data primer lakukan melalui wawancara, sedang data sekunder dikumpulkan dengan membaca dari dokumen, nah, titik. Nah, kalau begitu berarti tidak jelas, ya, tidak jelas apa yang dilakukan, kemudian kemungkinan besar data-datanya nanti ada biasnya atau tidak valid, ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 7. Sudahkah peneliti mempertimbangkan semua faktor confounding? Ada yang masih ingat ini apa faktor confounding? Apa kira-kira yang masuk dengan faktor confounding? Ada yang masih ingat? Faktor pendukung. Faktor apa? Pendukung, Pak. Confounding. Confounder. Confounding itu variabel perancu atau variabel yang mengganggu. Misalnya, kalau kita ingin melihat hubungan merokok dengan kejadian jantung koroner, misalnya, merokok jantung koroner. Terus ada variabel minum kopi. Kira-kira minum kopi jadi faktor confounding nggak? Pengganggu nggak?
Kalau kita hanya melihat hubungan merokok dengan penyakit jantung tanpa melihat kebiasaan dia ngopi, itu benar apa enggak gitu? Atau ngopi itu mempengaruhi orang merokok atau ngopi itu mengaruhi, ada hubungannya enggak dengan penyakit jantung? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak berarti dia bukan faktor confounding. Tapi kalau iya berarti nanti ngopi itu adalah faktor confounding. Nah, maka nanti di dalam kerangka konsep ngopi itu harus tergambar di kerangka konsepnya, kemudian di metodenya nanti kebiasaan ngopi itu harus diukur juga. Kemudian analisis datanya harus diperhatikan. Jadi nanti orang hubungan antara merokok dengan penyakit jantung itu harus dibedakan antara orang yang suka minum kopi atau orang yang tidak suka minum kopi. Kalau kedua-duanya tidak berpengaruh, artinya nanti betul-betul merokok itulah yang menyebabkan orang penyakit jantung. Tapi begitu dia dibagi, ya ternyata memang signifikan antara orang yang ngopi dengan tidak ngopi penyakit jantungnya yang sama-sama merokok, berarti nanti ada ngopi itu sebagai perancu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam sebuah artikel, khususnya nanti yang melihat hubungan-hubungan pengaruh-pengaruh, maka faktor confounding ini perlu untuk diperhatikan. Ya, ada nggak dia pertimbangkan faktor confounding? Contoh lain misalnya kejadian BBLR, misalnya asupan zat gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR. Nah, merokok misalnya, mempengaruhi nggak kepada BBLR atau mempengaruhi nggak terhadap asupan zat gizi? Kalau iya, berarti merokok itu bisa jadi perancu hubungan antara asupan zat gizi dengan kejadian BBLR. Nah, itu harus dipertimbangkan nanti di dalam analisis, ya. Oke, kemudian apakah faktor confounding tersebut dipertimbangkan dalam desain, kerangka konsep atau analisis data, ya? Kalau memang ada faktor confounding, maka ini harus dipertimbangkan dijelaskan di dalam artikel, maka kita bisa jawab di sini bahwa untuk pertanyaan ini bisa tidak jelas atau tidak, gitu ya. Oke. Kemudian sampai di sana ada yang mau ditanyakan untuk yang faktor confounding? Nanti contoh-contoh cara menjawabnya silakan nanti bisa Anda lihat di dalam contoh instrumen ini ya. Baca artikelnya, kemudian nanti baru dinilai ya. Ya, kita lanjut sekarang untuk pertanyaan nomor 8. Apakah pengumpulan data dilakukan oleh orang yang tepat dengan prosedur yang tepat? Apakah etik penelitian dicantumkan dengan jelas? Jadi tadi untuk pengumpulan data sekali lagi apa datanya? Apa metode yang digunakan? Apa alat ukur yang digunakan? Prosedur pengumpulan datanya bagaimana? Kemudian variabel-variabel confoundingnya juga dikumpulkan atau diukur enggak? Kemudian selanjutnya adalah siapa orang yang mengumpulkan data. Ya, orang yang mengumpulkan data adalah orang-orang yang betul punya kompetensi untuk mengumpulkan data tersebut supaya nanti tidak ada bias pengukuran. Ya. Kemudian yang terakhir untuk validitas ini terkait dengan aspek etik penelitian. Sebentar, ada telepon. Bentar. Mana dia nih? Mana dia si Amos ini? Mana cara ngambilnya nih? Ya, Pak Mas. Iya, Pak Mas. Ini lagi ngajar. Nah, kerumunan apa tuh, Pak? Hah? Surat tugas untuk oke, iya. Gimana, Pak? Gimana?
Iya, dari direktur ya. Iya, oke. Nah, itu dia Pak Mos, kemarin kan saya pikir juga begitu. Nah, ketika Dian bikin, kan Safira yang ngetik bagian kepegawaian. Ternyata udah diparaf sama Pak Acia, sama Nana, itu direktur. Makanya sebenarnya sudah saya oret tuh suratnya, sudah saya revisi. Tiba-tiba saya lihat di belakang itu udah ditandatangan Pak Direktur, udah diparaf sama Pak Acia, sama Bu Nana. Ya ini artinya dari direktur ya Dian gitu. Iya Pak, katanya kalau surat keluar harus ke direktur ya. Oke, kalau gitu ketentuannya nggak apa-apa. Cuman tadi dalam pikiran saya kan ketua senat ini ngapain kita rapat kemarin kalau direktur yang ngeluarin gitu. Cuman kalau ketentuannya memang harus dari direktur, makanya kemarin udah ya udah nggak usah revisi, berarti udah selesai. Saya bilang bagikan aja, saya bilang gitu. Tapi kemarin gimana Pak ininya di rapat? Nah, hmm, hmm. Oh gitu. Oh. Hmm, 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 hmm. Ya. Hmm. Oke. Pak Pamo sekarang di mana? Di tempat Dian ya? Nah, oke. Nah, nah. Iya kemarin itu udah dibikinkan tuh Pak ke PPSDM-nya, tapi memang direktur yang berarti kita ganti sama ketua senat ya. Iya makanya saya karena udah ditandatangan duluan sama Pak Direktur kan, sama Pak Acik juga sama Nana, saya pikir kemarin oh berarti ini mungkin ketentuannya saya nggak ngecek juga karena kemarin repot ini kan rempong, nggak sempat saya ngecek ke Pak ininya ke Pak Acik sama Nananya aturannya gitu. Nah, coba nanti saya cek lagi. Oke, kita cek lagi Pak. Jadi nanti kita bikinkan kalau memang bisa dari Senat, kita perbarui aja suratnya, nanti kita kirimkan. Nah, iya, 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 oke, oke, siap. Oke, oke, Pak Mas. Ya, iya, sama-sama ya. Ya, oke, baik. Yuk. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi untuk aspek validitas tadi, siapa yang bisa ngulangi apa saja yang harus dilihat? Ada yang bisa ngulangi lagi dari awal? Sebelum kita lanjut ke aspek hasil atau reliabilitasnya. Ada yang bisa ngulangi lagi? Apa tadi? Masih ingat? Ada beberapa pertanyaan tadi dari aspek validitas. Tadi ada aspek apa tadi? Kalau kayak gini caranya mendingan dikasih aja dokumennya, nggak usah kita kuliah capek-capek aja Bapak ngomong dari tadi nih. Nggak ada satupun yang nyangkut. Oke, aspek validitas tadi apa aja yang perlu dilihat? Dari sekian banyak pertanyaan nggak ada nyangkut satupun. Izin menjawab, Pak. Ya, ayo cepat responnya. Ya, silakan. Yang beberapa pertanyaan dalam aspek validitas seperti apakah penelitian atau artikel ini mengangkat atau isu topik yang jelas. Kedua, apakah peneliti menggunakan metode yang sesuai untuk menjawab tujuan penelitian. Ketiga, apakah subjek penelitian tersebut ditetapkan sesuai kaidah. Selanjutnya, apakah faktor resiko diukur secara akurat. Kemudian, apakah variabel efek diukur secara akurat?
Kemudian apakah peneliti mempertimbangkan semua faktor confounding yang penting? Oke. Mhm. Selanjutnya, apakah faktor confounding tersebut dipertimbangkan dalam desain kerangka konsep atau analisis data? Oke, baik. Ya, bagus. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan tadi. Jadi untuk melihat validitas itu nanti fokus pada metode. Mulai dari desainnya, ya populasi dan sampelnya, kemudian pengumpulan datanya, pengolahan datanya, analisis datanya, kemudian etik penelitiannya. Ya, semua aspek di dalam metode itu harus dilihat dengan baik. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek hasil. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau kita melihat aspek hasil ini, diutamakan nanti melihat apakah hasil yang dicantumkan dalam penelitian itu menjawab tujuan atau tidak. Kemudian bagaimana cara dia menampilkan hasil, misalnya tabel-tabelnya cocok atau tidak, kalau dalam bentuk gambar cocok atau tidak, kalau dalam bentuk narasi cocok atau tidak, ya. Kemudian kalau dia melakukan analisis statistik, ya, ukuran-ukuran statistiknya, uji statistiknya itu harus dijelaskan, ya, signifikansinya harus dijelaskan, ya. Jadi nanti silakan dibaca. Jadi untuk hasil itu harus sesuai dengan tujuan. Jadi tadi tujuannya apa? Ya, keep in mind. Jadi nanti di hasil kita harus temukan itu. Misalnya, kalau tadi tujuannya adalah mengukur hubungan antara kadar asupan Fi dengan kadar Hb misalnya. Berarti nanti tabel pertama itu kita harus tampilkan dulu karakteristik dari sampelnya. Meskipun tidak ada tujuan secara eksplisit, tapi karakteristik itu penting. Misalnya umur, jenis kelamin misalnya, pekerjaan orang tua misalnya, pendidikan orang tua, dan lain sebagainya. Biasanya itu data-data umum itu harus ditampilkan terlebih dahulu. Supaya pembaca nanti punya background bahwa sampel yang diteliti itu punya karakteristik seperti ini. Nah, setelah itu dijelaskan, baru kita masuk kepada univariatnya. Misalnya tadi kadar asupan hemoglobinnya seperti asupan Fe-nya seperti apa, ya. Misalnya jumlah Fe-nya rata-ratanya berapa, simpang deviasinya berapa, ya, yang cukup berapa, yang kurang berapa. Kemudian nanti mungkin sumbernya yang hem atau non hem, itu bisa ditampilkan. Kemudian nanti baru variabel outcome-nya, ya. Misalnya tadi kadar Hb, ya, berapa rata-rata, berapa rentangnya, berapa simpang deviasinya, standar deviasinya, kemudian nanti berapa yang anemia, berapa yang tidak anemia. Nah, itu digambarkan, kemudian nanti baru hubungan, ya, baru hubungan. Nah, itu seperti itu ininya. Ya, untuk hasil. Nah, kalau itu jelas, maka nanti Anda bisa jawab iya, 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 iya. Ya, apakah hasil dari penelitian ini sesuai dengan aspek-aspek yang dipertimbangkan. Oke ya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan analisis bivariat atau multivariat, maka kita harus melihat seberapa precise hasil penelitian tersebut. Kita lihat dari aspek nilai p-value-nya. Ya, apakah ada hubungannya, misalnya nilai R-nya atau korelasinya seperti apa. Nah, itu di pertanyaan yang nomor 10. Kemudian di pertanyaan yang ke-11, Anda percaya nggak dengan hasil penelitian ini? Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang kontradiktif. Di satu tabel hasilnya seperti ini, di tabel yang lain kok hasilnya seperti ini, berlawanan, tidak sejalan. Nah, itu bisa dipertanyakan, ya. Terutama tadi hal-hal yang berkaitan dengan variabel confounding itu harus ditampilkan di hasilnya. Nah, oke, itu untuk hasil ya. Kemudian untuk aplikasi. Ya, kemudian menjelaskan
kenapa sama, kenapa berbeda. Nah, terakhir nanti di dalam tools ini Anda baru menyimpulkan dari keempat aspek tadi, mulai dari aspek kaidah jurnal secara umum, kemudian aspek validitas, aspek reliabilitasnya, kemudian aspek aplikasinya, ya. Dan terakhir nanti tentu Anda come up dengan satu rekomendasi apakah artikel ini layak untuk disitasi atau tidak, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita belum sholat asar, ya. Kalau tidak, barangkali ini Bapak kirim nanti ke ya sesuai dengan tugas yang sudah dibagi. Kelompoknya barangkali sudah dibagi belum kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, minggu depan itu kita akan coba mereview artikel-artikel dengan topik stunting atau wasting. Jadi ada berapa kelompok semua? Ada 10, Pak. 10, Pak. Oke, 10. Kalau begitu nanti 5 kelompok untuk stunting, 5 kelompok untuk wasting. Tetapi yang akan tampil minggu depan itu hanya 1 kelompok saja. Ya, silakan ditunjuk kelompok siapa yang akan tampil, tetapi 10 kelompok melakukan review terhadap artikelnya. Silakan cari artikel masing-masing, kemudian nanti lakukan review di dalam kelompok, bikin laporan seperti contoh yang disampaikan pada hari ini. Di samping itu besok pada saat diskusi minggu depan, pertama tampilkan dulu resume dari artikelnya, yang kedua nanti baru tampilkan hasil dari review artikel tersebut. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas barangkali hari ini kita cukupkan. Nanti ini akan di-share di di WA group ya. Silakan persiapkan diri untuk minggu depan, cari artikelnya, kemudian untuk membicarakan untuk mengasah keterampilan Anda dalam review dengan contoh instrumen yang akan diberikan nanti. Oke ya. Baik, demikian saja barangkali. Banyak maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong PJ diambil dulu dokumentasinya, siapa yang hadir, siapa yang enggak. Hanya 28 orang lagi tinggal nih. Baik, Pak. Oke, ya. Tolong diambil siapa yang bertahan sampai terakhir. Sudah? Kalau sudah, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Ayo. Nah, dia tadi.